Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistya dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menekankan di tahun 2026 pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan disiplin internal birokrasi, fokus pada percepatan program-program strategis, baik dari pemerintah pusat maupun program prioritas Pemprov Lampung. Gubernur juga membeber soal tunda bayar APBD 2025 sekitar 150 miliar, jauh lebih kecil dibanding tunda bayar tahun sebelumnya sebesar 600 miliar rupiah. Gubernur Mirza kemarin mengumpulkan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Inspektur Bayana, para asisten, staf ahli, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah dalam rapat koordinasi di Balai Kratun Lantai 3, Kompleks Kantor Gubernur Lampung pada Senin 5 Januari 2026. Rapat tersebut merupakan rapat koordinasi perdana pemerintah Provinsi Lampung di awal tahun 2026 yang diikuti jajaran eselon 2 dan 3. Saat memberi arahan, Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penguatan disiplin internal birokrasi, serta fokus pada percepatan program-program strategis, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun program prioritas pemerintah Provinsi Lampung. Mirza juga menegaskan kelanjutan sejumlah program unggulan yang telah berjalan pada 2025. Salah satunya program pupuk organik cair yang akan diperluas hingga seluruh desa di Provinsi Lampung. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemasangan fasilitas pengering. Di sektor pertanian, sebanyak 100 desa direncanakan akan dipasang dryer untuk mempermudah proses pengeringan komoditas pertanian. Di sektor infrastruktur, Gubernur menegaskan pembangunan dan perbaikan jalan tetap menjadi prioritas utama pada 2026. Mirza juga mengungkapkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025, khususnya terkait pelayanan publik. Gubernur Mirza mengaku masih banyak keluhan masyarakat terhadap responsivitas pemerintah yang harus segera diperbaiki. Terkait persoalan tunda bayar, Mirza menekankan pemerintah provinsi akan segera menyelesaikannya. Menurutnya, nilai tunda bayar tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025 kemarin, tunda bayar senilai 600 miliar. Tahun ini hanya sekitar 150 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung masih merawat 2 korban laka lantas di Jalan Pagar Alam atau Gang PU, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk Imam Ghazali. Kedua korban menjalani perawatan di ruang ICU. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Provinsi Lampung masih merawat 2 korban laka lantas di Jalan Pagar Alam atau Gang PU, Kelurahan Gunung Agung, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung. Hal ini diungkap langsung oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Abdul Muluk Imam Ghazali. Kedua korban menjalani perawatan di ruang ICU. Keduanya yakni Bribda Wayan Dewa Pramudia dan Lia Febriani. Dirinya mengatakan sebelumnya terdapat 3 korban yang menjalani perawatan. Namun korban atas nama Dava Putri sudah diperbolehkan pulang karena hanya mengalami cedera tangan. Kondisi terkini 2 korban masih dalam pemantauan karena mengalami cedera berat di bagian kepala. Penanganan korban diintervensi oleh bagian bedah syaraf. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyebut Pemprov Lampung akan menjadikan tahun 2026 sebagai tahun percepatan pembangunan pelayanan publik. Marindo juga menyebut tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pimpinan,
daerah pembangunan tidak akan berjalan optimal. Saat menjadi inspektur upacara bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Lampung di lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur pada Senin 5 Januari 2026, Marindo menyampaikan bahwa upacara tersebut memiliki makna istimewa. Upacara Forkopimda pertama di awal tahun 2026 sekaligus momentum penanda kesiapan seluruh unsur pemimpin daerah melangkah lebih lanjut dalam menjalankan roda pemerintahan. Dijelaskan Marindo tahun 2025 merupakan tahun fondasi bagi pemerintah Provinsi Lampung dalam pengembangan amanah kepemimpinan pada tahun 2025. Pemprov Lampung fokus menata arah pembangunan, memperkuat kolaborasi, serta memastikan seluruh unsur pemerintah berjalan seiring dan saling menguatkan. Memasuki tahun 2026, hasil dari kerja bersama tersebut mulai dirasakan masyarakat, di mana pembangunan didorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, peningkatan produktivitas pertanian, hingga perbaikan pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat. Marindo menegaskan bahwa kebijakan pembangunan jalan dilakukan secara lebih terarah, berbasis kepadatan masyarakat agar setiap rupiah APBD benar-benar memberi dampak nyata. Sejalan dengan itu, Pemprov Lampung menempatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pos-pos prioritas seperti infrastruktur jalan, pendidikan khususnya pendidikan dan pelatihan vokasi, serta program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Marindo juga menekankan peran strategis Forkopimda dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, ketertiban umum, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur pemimpin daerah, pembangunan tidak akan berjalan dengan optimal. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat upaya mitigasi bencana, khususnya potensi gempa megatrust dan tsunami, melalui kolaborasi lintas sektor, melibatkan akademisi, TNI, serta pemangku kepentingan lainnya. Penegasan itu disampaikan saat menerima Komandan Brigif 4 Marinir Lampung dan jajaran Fakultas Teknik Universitas Lampung di ruang kerjanya pada Senin 5 Januari 2026. Marindo menyampaikan, ancaman megatrust merupakan resiko nyata yang harus disikapi secara serius dan terencana. Mengingat bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya, meski kesiapsiagaan dan mitigasi menjadi kunci utama dalam melindungi masyarakat. Mona Arif Muda sebagai salah satu tim Unila Tsunami Early Warning System atau UTWS memaparkan pengembangan teknologi pengingat dini tsunami berbasis sensor laut dangkal, drone pemantau, serta sistem pemantauan terintegrasi yang dinilai lebih ekonomis dan sesuai karakteristik perairan Lampung. Teknologi ini diklaim mampu menjadi alternatif dari sistem impor berbiaya tinggi dengan tetap menjaga akurasi dan keandalan data. Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, Ahmad Harrison menjelaskan, tujuan utama pengembangan Unila Tsunami Early Warning System berbasis perangkat ukur murah muka air laut merupakan bukan bersifat komersial, melainkan murni kemanusiaan. Sistem ini dirancang agar dapat dipasang di wilayah pesisir pelabuhan dan pulau-pulau strategis, serta terhubung dengan BMKG sebagai otoritas resmi peringatan dini. Kepala BPBD Provinsi Lampung, Rudi Syawal, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan alat peringatan dini. Pendekatan berbasis komunitas dinilai dapat meningkatkan rasa memiliki, sekaligus efektivitas mitigasi di lapangan. Pertemuan ini juga menyoroti perlunya peningkatan literasi kebencanaan, integrasi peringatan dini ke berbagai kanal informasi, termasuk rumah ibadah dan peringkat komunikasi masyarakat, serta pelaksanaan simulasi kebencanaan serta berkala di wilayah pesisir satuan pendidikan.
Sebagai inisiator penguatan mitigasi meteorus di Lampung, Gina Wirya Senjaya menegaskan bahwa peringatan BMKG terkait potensi megasurut harus disikapi dengan kesiapan nyata, bukan kepanikan. Gita menjelaskan, sistem yang dikembangkan Unila mengombinasikan dua pekerjaan, yakni sensor darat di wilayah air untuk mendeteksi anomali surut laut serta sensor laut bentuk buoy yang membaca perubahan tekanan di dasar laut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PTPN 1 Region 7 menjadi penyokong utama pencapaian kinerja PTPN 1 dengan kontribusi 60% dari total penjualan. Di on-farm budidaya kebun, beberapa kebun unit kerja regional menunjukkan kinerja terbaiknya. Begitu juga untuk off-farm secara kumulatif mencatat kenaikan produksi 119% dibanding tahun lalu. Region Head PTPN 1 Region 7 Tuhu Bangun pada acara Kultur Buster Refleksi Kinerja tahun 2025 menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan atas kerja keras dan dedikasi mereka di tengah tantangan 2025. Tuhu Bangun menyebutkan manajemen telah maksimal menciptakan atmosfer kerja kondusif, menaikkan insentif dan fasilitas untuk tenaga kerja borong. Dia menyebut kunci kinerja positif adalah faktor tenaga kerja. Namun katanya masih adanya lost opportunity, di mana masih ada lahan yang tidak terpanen, adalah masalah yang harus diseriusi. Kedepan tidak ada lagi lahan yang lost opportunity. Harusnya 100% terpanen. Dia berharap tahun 2026 insan PTPN 1 Region 7 makin solid dengan kerjasama antar karyawan. Tantangan ke depan masih ada beberapa yang harus dilakukan. Pertama, fluktuasi iklim yang tidak bersahabat. Tantangan dari luar yang ingin menguasai lahan PTPN dan banyak lahan yang masih belum terpanen. Dalam laporan kinerjanya, Operasional Head Wioso menyatakan tertantang dengan RKP yang telah ditetapkan direksi. Beberapa celah yang selama ini masih belum tergali, kata dia, harus dikejar dengan berbagai strategi di 2026. Secara umum, Wioso mengatakan kinerja karet di Region 7 masih sangat baik. Sebagai backbone pendapatan di on-farm budidaya kebun, beberapa kebun menunjukkan kinerja terbaiknya. Meski belum mencapai 100% dari RKAP, Wioso menyebut kebun Musilandas, Teban, Kedaton, Wai Belalu, Wai 5, dan beberapa kebun lain masih bisa melampaui produksi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk off-farm secara kumulatif mencatat kenaikan produksi 119% dibanding tahun lalu. Pabrik Kedaton, Pematang Kiwah, Tulung Buyut, Wai Berulu, Tebanen, Musilandas, Padang Relawi masih dalam performa yang baik. Untuk produksi RSS, pabrik Kedaton masih menduduki peringkat terbaik dan produktif. Sedangkan untuk produk SIR 20 standar Indonesian Rubber, pabrik Pewa, Pematang Kiwah, Natar, Lampung Selatan yang terproduktif. Di luar operasional produksi, Wioso mengingatkan seluruh unsur pimpinan untuk peka dan peduli terhadap keberadaan aset perusahaan. Wioso mengatakan potensi kehilangan aset, terutama lahan pada tahun-tahun mendatang akan menjadi tantangan yang membutuhkan perhatian khusus. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Terkait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung memproyeksikan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA yang akan berlokasi di kawasan Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional berbasis waste to energy yang seluruh pembiayaannya bersumber dari pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan pembangunan PLTSA tersebut menjadi bagian dari pembangunan energi baru terbarukan, sekaligus solusi pengelolaan sampah region di Provinsi Lampung. Menurutnya Provinsi Lampung mendapatkan proyek strategis nasional berupa PLTSA berbasis waste to energy dari pemerintah pusat. Menurut Jihan, lokasi pembangunan PLTSA yang sebelumnya direncanakan berada di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, kini dipindahkan ke kawasan Kota Baru. Perubahan lokasi tersebut dilakukan setelah melalui penyesuaian dan kajian teknis. Diterangkan Wagub PLTSA Lampung ditargetkan mampu mengolah setidaknya 1.000 ton sampah per hari. Dari proses tersebut diperkirakan dapat dihasilkan daya listrik sekitar 25 MW. Pasokan sampah untuk PLTSA akan berasal dari 5 daerah, yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Metro. Menurut Jihan, pembangunan PLTSA bertujuan mengolah sampah perkotaan menjadi energi listrik, menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Lampung. Selain proyek PLTSA, pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong penerapan gerakan Eco Office di lingkungan pemerintah sebagai bagian dari upaya pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kapal motor penyeberangan KMP Kirana 2 menabrak fender dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan. Akibat kejadian tersebut, proses bongkar muat ratusan penumpang beserta kendaraan terpaksa melalui pintu haluan kapal. Inilah detik-detik saat KMP Kirana 2 menghantam fender dermaga 2 Pelabuhan Bakauheni. Setelah benturan terjadi, kapal mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kanan dan sempat mengeluarkan air. Dalam rekaman video terlihat sejumlah penumpang berteriak histeris karena terkejut dengan kerasnya tabrakan. Insiden ini terjadi saat kapal akan melakukan manuver sandar di dermaga 2. Akibat kejadian tersebut, proses bongkar muat tidak dapat dilakukan secara normal. Ratusan calon penumpang yang akan menyeberang terpaksa menunggu lebih dari 1 jam. Evakuasi penumpang dan kendaraan terpaksa dilakukan melalui pintu halauan kapal. Sejumlah mobil keluar dengan cara mundur karena posisi sandar kapal yang tidak sesuai. Sejumlah penumpang mengaku mengalami trauma pasca kejadian tersebut. Meski tidak ada laporan korban jiwa, insiden ini menjadi perhatian serius mengingat tingginya aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni. Dan tadi kapalnya mundur, jadi kapalnya dialihkan. Oh, trauma nggak Bu? Sedikit gitu. Sedikit ya. Ibu dari mana mau kemana? Dari Bandung mau ke Lampung Timur. Penumpang berharap pengawasan dan standar keselamatan pelayanan dapat ditingkatkan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Heri Afriansyah melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada Senin 5 Januari 2026 pagi. Korban bernama Rizal Wahyudi, berusia 29 tahun, warga Lampung Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, sekitar 15 mil laut dari lokasi kejadian awal. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Pantai Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat pada Senin 5 Januari 2026. Korban bernama Rizal Wahyudi, berusia 29 tahun, warga Lampung Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, sekitar 15 mil laut dari lokasi kejadian awal. Pencarian dilakukan sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan membagi tim ke dalam 2 SRU, yakni penyisiran laut menggunakan perahu karet dan penyisiran darat di sepanjang bibir pantai. Korban ditemukan pada koordinat 5 derajat 28,11 LS dan 103 derajat 56,52 BT.
Korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada jarak sekitar 15 mil laut dari lokasi kejadian. Setelah dilakukan penyisiran sesuai rencana operasi, selanjutnya korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Satu orang tenggelam di Pantai Mandiri, Kabupaten Pesisir Barat, hari Senin tanggal 5 Januari 2026. Pada pukul 09.15 tim SAR gabungan terima info dari nelayan bahwa korban telah ditemukan kurang lebih 15 nautical mil dari LKP dalam kondisi meninggal dunia dan dibawa ke Tanjung Setia. Untuk selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas Perwi untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Atas ditemukan korban, operasi SAR dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke kesatuan masing-masing. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi dihentikan dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Basarnas menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban serta menghimbau masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di wilayah perairan. Dari pesisir barat, Tim Liputan Garuda TV, Hardi Suprapto melaporkan. Ya pemirsa, pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri secara resmi membuka kegiatan mancing bersama yang digelar di destinasi wisata Bali Lampung atau yang lebih dikenal dengan Danau Dewi Lipung, Kecamatan Seputi Banyak pada Minggu 4 Januari 2026. Pada kesempatan ini, Iko Mangko Heri berkomitmen mendukung kelompok sadar wisata untuk terus memajukan pariwisata di Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri secara resmi membuka kegiatan mancing bersama yang digelar di destinasi wisata Bali Lampung atau yang lebih dikenal dengan Danau Dewi Lipung, Kecamatan Seputi Banyak pada Minggu 4 Januari 2026. Kegiatan berlangsung meriah dan penuh keakraban, diikuti berbagai unsur pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Kegiatan mancing bersama diselenggarakan oleh kelompok sadar wisata Kecamatan Seputi Banyak dalam rangka perayaan Tahun Baru 2026. Selain sebagai ajang hiburan, kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana promosi potensi wisata unggulan di Kabupaten Lampung Tengah. PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangko Heri mengatakan Pak Darwis dan masyarakat telah berperan aktif dalam mengembangkan sektor pariwisata daerah. Ia menegaskan bahwa kegiatan seperti ini memiliki nilai strategis karena mampu menarik minat kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan wisata agar Dewi Lipung dapat terus berkembang sebagai ikon wisata tematik di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. NN mengerahkan petugas dalam jumlah besar. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, seiring berakhirnya masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, destinasi wisata pantai Labuhan Cukung, pesisir barat mulai tampak sepi pengunjung. Kondisi ini bertepatan dengan persiapan anak-anak sekolah yang akan segera kembali memulai aktivitas belajar. Seiring berakhirnya masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, destinasi wisata pantai Labuhan Cukung, pesisir barat mulai tampak sepi pengunjung. Kondisi ini bertepatan dengan persiapan anak-anak sekolah yang akan segera kembali memulai aktivitas belajar. Aktivitas di gerbang masuk mulai mengalami penurunan jumlah wisatawan. Meski demikian, sejumlah personel Satpol PP tetap disiagakan untuk memantau keamanan pengunjung yang masih bermain di tepi laut. Mai Wantoro, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat mengatakan,
Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pesisir Barat pada libur tahun 2025 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan karena faktor cuaca yang tidak menentu serta gelombang laut yang cukup tinggi, sehingga wisatawan cenderung lebih waspada. Dinas Pariwisata berkomitmen untuk melakukan evaluasi menyeluruh, fokus utama yakni melakukan pembenahan, agar kawasan Labuhan Jukung lebih tertata dan nyaman bagi wisatawan. Dari Pesisir Barat, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, ribuan pengunjung mendatangi Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada Senin 5 Januari 2026. Mereka menyaksikan meriahnya Festival Lomba Burung Kicau yang digelar oleh Polres Tanggamus bersama Gerakan Anti Narkotika Tanggamus. Ribuan pengunjung memadati Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus pada Senin 5 Januari 2026. Mereka menyaksikan meriahnya Festival Lomba Burung Kicau yang digelar Polres Tanggamus bersama Gerakan Anti Narkotika Tanggamus. Acara dibuka langsung oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sucatmoko bersama Ketua Granat Tanggamus Agus Cie dan berhasil menarik ratusan peserta dari berbagai daerah di Lampung. Selain menjadi ajang kompetensi, festival ini juga menjadi sarana silaturahmi dan pendekatan kreatif dalam upaya pencegahan narkoba di tengah masyarakat. Jadi agenda hari ini kita membuka Piala Kapolres Cup Burung Berkicau yang ada di wilayah Pulau Panggung ini di lapangan bola Tekat. Berbagai jenis burung kicau unggulan seperti murai batu, kacer pleci, kolibri ninja, kenari hingga cucok rowo dilombakan dalam sekitar 20 kelas. Dewan juri menilai kualitas suara, irama, dan performa burung dengan standar profesional. Insya Allah ke depan saya akan berusaha untuk hadiah utama yaitu mobil. Kapan pelaksanaan itu? Saya akan berusaha mungkin di bulan April. Panitia menyiapkan ratusan piala, trofi, dan uang pembinaan. Kegiatan ini turut menggerakkan perekonomian lokal melalui transaksi jual beli burung dan perlengkapannya. Keberhasilan festival ini membuktikan sinergi penegak hukum dan organisasi masyarakat mampu menciptakan dampak positif. Dari Tanggamus, Tim Liputan Garuda TV, Hardi melaporkan. Ya pemirsa, ratusan hektar sawah di 2 kecamatan Lampung Selatan terendam banjir. Banjir terjadi akibat tanggul jebol dan pintu air rusak yang tidak pernah ditangani serius oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS selama bertahun-tahun. Ratusan hektar sawah milik petani di Kecamatan Palas dan Candipuro terendam banjir. Tanaman padi yang terendam terancam mati dan petani mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Banjir dipicu oleh curah hujan tinggi selama sepekan dan diperarah akibat tanggul jebol dan pintu air yang rusak. Kerusakan ini disebut telah terjadi selama 3 tahun terakhir oleh warga. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Pertanian, Dinas PU dan atas perintah langsung Bupati Lampung Selatan Radityo Egi telah mengajukan proposal perbaikan dan hilirisasi sungai ke pihak BBWS pada Juni 2025 lalu. Laporan disampaikan untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan persawahan saat musim hujan tiba. Namun hingga banjir terjadi, pihak BBWS dinilai tidak merespon cepat dan belum melakukan penanganan yang berarti di lapangan. PLT Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan, Mugi membenarkan bahwa laporan kerusakan pintu air dan tanggul jebol telah dilaporkan ke pihak BBWS. Pemerintah daerah meminta kerusakan segera diperbaiki. Akibat banjir ini, ratusan petani terancam gagal panen dan kehilangan sumber penghasilan. Pemerintah daerah menyatakan akan memberikan bantuan bibit padi dan pestisida kepada petani terdampak, serta akan kembali berkoordinasi dengan BBWS dan kementerian terkait untuk penanganan kelanjutan. Di tanggal 21 Juli 2025, artinya sudah jauh-jauh hari sebelum itu terjadi.
Dan di sini sudah lengkap sekali ya, sudah lengkap sekali kita sebutkan permasalahannya. Ini kajian dari teman-teman PU dari bidang pengairan ya. Ini dari saluran irigasi yang gimana, panjangnya berapa, apa yang dibutuhkan perbaikannya. Sudah sangat-sangat jelas, sangat clear. Inilah yang kemudian kita harapkan kalau kemudian ini ada penanganan secara ini, mudah-mudahan banjir yang seperti sekarang ini bisa kita minimalisasi gitu. Artinya nanti kita coba akan berkoordinasi lagi dengan teman-teman di BWS bagaimana dengan tanggap daruratnya. Lokasi bantuan benih itu seluruh total di Lampung Selatan untuk akhir di bulan Desember kemarin ada 4.900 hektar. Sebagian besar di lokasi-lokasi yang terdampak banjir tersebut. Itu yang pertama. Tapi masih ada beberapa daerah yang memang belum masuk di bantuan tersebut. Nanti akan segera kita upayakan untuk baik itu dari APBD, kita juga nanti ada APBD sedikit untuk penyediaan ini. Kemudian kita juga akan minta ke kementerian. Itu yang pertama dari ini. Kemudian yang kedua, kita juga sudah antisipasi kemarin di akhir Desember saya sudah berkoordinasi dengan kementerian. Alhamdulillah Lampung Selatan juga dialokasikan pestisida, dan ini mudah-mudahan bisa meringankan petani pada saat nanti mereka tanam lagi. Masyarakat mendesak pihak BBWS segera turun ke lokasi dan melakukan perbaikan, karena jika tidak ditangani, banjir di kawasan persawahan diperkirakan akan terus terjadi setiap tahunnya. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya pemirsa, dunia pendidikan di Kabupaten Lampung Timur mendadak gempar setelah sebuah video rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan perselingkuhan 2 orang oknum tenaga pendidik viral di media sosial. Pelaku diketahui merupakan seorang kepala sekolah yang juga menjabat sebagai ketua K3S, sementara sang wanita merupakan seorang guru berstatus ASN P3K. Citra pendidikan di Lampung Timur tercoreng akibat ulah tidak terpuji 2 oknum aparatur sipil negara. Dalam video CCTV yang beredar luas, terlihat pria berinisial RD yang menjabat sebagai Kepala SD Negeri 2 Toto Mulyo, sekaligus Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kecamatan Waibungur, memasuki sebuah hotel bersama seorang wanita. Wanita tersebut diketahui berinisial SP, seorang guru ASN P3K di SD Negeri 1 Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik. Berdasarkan rekaman CCTV tertanggal 27 Desember 2025 lalu, keduanya terlihat melakukan check-in pada siang hari pukul 12.27 waktu Indonesia Barat dan baru meninggalkan kamar nomor 201 sekitar 3,5 jam kemudian menggunakan sebuah mobil SUV berwarna hitam. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur Marsan menyatakan kekecewaannya. Pihak dinas menilai perbuatan tersebut sangat tidak bermoral dan melanggar kode etik sebagai abdi negara. Baik, jadi kami selaku Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Timur tentunya akan mengambil langkah-langkah yang sesuai aturan atau regulasi yang berlaku, seperti pemanggilan untuk klarifikasi, kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi. Nah, selanjutnya untuk urusan penyidikan dan sebagainya itu adalah ranahnya di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, termasuk pemberian sanksi itu adalah wewenangnya dari pejabat pembina kepegawaian melalui Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Hingga saat ini, oknum kepala sekolah berinisial RD belum dapat dimintai keterangan dan tidak berada di lingkungan sekolah sejak kasus ini mencuat ke publik. Kini nasib karir kedua ASN tersebut berada di ujung tanduk, menunggu hasil investigasi dari tim inspektorat. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.